Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi abada. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya dalam kehidupan kita ini, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan ini saya Wahyu Aprizal akan menyampaikan materi tentang penilaian kompetensi pengetahuan. Adapun di sini pengertian dari penilaian kompetensi pengetahuan adalah merupakan penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tingkatan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, maupun penugasan. Dengan kata lain, penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir yang berupa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya, sebelum kita melakukan evaluasi, perlu kita melakukan perumusan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator pencapaian kompetensi ini dikembangkan melalui kompetensi dasar, ya, dengan mengacu kepada kata kerja operasional yang ada dalam kompetensi dasar tersebut, sehingga dengan itu nanti kita dapat menentukan item tes atau pertanyaan atau soal yang akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Nah ini ya, kata kerja operasional. Ya, kita mulai dari C1 ada pengetahuan, kemudian ada C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Nah, selanjutnya adapun teknik penilaian dan bentuk instrumen dalam penilaian pengetahuan. Ya. Yang pertama di sini tes tulis dapat berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, soal benar salah, bisa juga berupa soal menjodohkan, dan juga dapat berupa soal uraian, ya itu ya. Kemudian ada juga teknik penilaian tes lisan. Nah, bentuk instrumennya berupa daftar pertanyaan. Kemudian untuk teknik penilaian juga ada penugasan, di mana bentuk instrumennya di sini dapat berupa pekerjaan rumah dan atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya untuk dapat melakukan penilaian, kita perlu melakukan perencanaan penilaian. Nah, adapun langkah pertama kita harus menetapkan tujuan penilaian. Nah, dalam hal ini apakah kita akan melakukan penilaian harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Nah, apakah kita akan menggunakan tes lisan,
tes tertulis atau penugasan. Selanjutnya, memilih teknik penilaiannya, ya. Apakah kita akan menggunakan tes atau non tes, ya. Misalnya kalau kita menggunakan tes, perlunya kita akan menyiapkan soal, ya, untuk melaksanakan penilaian. Kemudian setelah itu kita akan menyusun kisi-kisi soal. Nah, jadi misalnya nanti kita akan membuat soal pilihan ganda, ya. Jadi sebelum soal itu dibuat, sebaiknya terlebih dahulu kita menyusun kisi-kisi soal, ya, agar soal yang kita buat itu lebih baik dan sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan dari mata pelajaran tersebut. Kemudian setelah itu baru kita menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal yang benar. Kemudian setelah soalnya jadi, nah nanti kita akan menyusun pedoman penskoran terhadap soal yang telah kita buat, agar nanti setelah peserta didik selesai melaksanakan penilaian, kita dapat dengan mudah melakukan penilaian, atau nanti siapapun yang akan memakai soal tersebut dapat dengan mudah melaksanakan memeriksa soal tersebut atau memeriksa jawaban dari peserta didik. Nah, jadi langkah pertama kita jika kita ingin menyusun soal, pertama kita harus menyusun kisi-kisi soal. Nah, ini ya format kisi-kisi soal. Ada di sini ada satuan pendidikan, misalnya di sini MAN 2 Mataram. Mata pelajarannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian kita tentukan juga alokasi waktu untuk pengerjaan soal tersebut. Nah, di sini sesuai dengan jumlah soal, ya, atau juga sesuai dengan tingkat kesulitan dari soal yang kita buat. Nah, kemudian juga penulisnya siapa, gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada item-itemnya. Pertama nomor urut, terus kompetensi dasar, materi. Nah, misalnya di sini materinya kan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini materinya kan ini dapat kita ambil dari KD di sini, yaitu hak asasi manusia. Nah, kelasnya ini pada kelas 11 semester 1. Nah, adapun indikator soalnya ini mengarah kepada kompetensi dasar. Misalnya di sini disajikan instrumen hukum hak asasi manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat hak asasi manusia. Kemudian kita tentukan level kognitifnya. Nah, ini mengacu kepada kata kerja operasional, ya, pada yang ada di taksonomi belum tersebut. Nah, di sini setelah kita analisis ternyata mengidentifikasi itu termasuk level kognitif C2. Kemudian bentuk tesnya di sini pilihan ganda. Nah, kemudian di sini nomor soalnya nomor 1. Dan bisa juga nanti satu indikator ini dibuat menjadi beberapa soal, ya, tergantung dari keluasan materi, ya, atau kedalaman dari materi tersebut. Demikian seterusnya, ya, sampai 10 soal. Nah, itu cara menyusun kisi-kisi soal. Nah, kemudian setelah kisi-kisinya dibuat, baru kita menulis soal. Nah, di sini, ya, judulnya kan soal penilaian harian. Nah, ini jadi tujuan kita membuat soal ini untuk mengukur kompetensi dari KD 3.4, yaitu 3.1 tentang soal penilaian harian, ya. Nah, di sini kita perhatikan, ya. Nah, ini soalnya di sini pertama ada petunjuknya, ya. Nah, misalnya pilih tanda silang pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang dianggap paling tepat. Nah, jadi di soal tersebut, ya, ada petunjuk yang jelas terhadap pengerjaan soal. Karena ini soal pilihan ganda, jadi petunjuknya seperti ini. Nah, ini contohnya, ya. Nah, bahasa yang digunakan di sini, ya, menggunakan bahasa yang baku. Jadi tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. Dan juga yang perlu diperhatikan juga di sini, ya, dalam penyusunan soal kita memperhatikan kaidah bahasa, juga memperhatikan konstruksi atau susunan dari soal yang kita buat. Kemudian di sini, ya, di akhirnya itu kita pakai 4 titik saja kalau jawabannya di akhir. Kemudian jika
jawabannya di tengah, titiknya hanya 3. Dan untuk option jawaban ya, itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, kemudian untuk kalimat optionnya, nah jika itu berupa kalimat biasa ya, itu menggunakan huruf kecil. Karena ini alasannya karena kalimat option jawaban ini merupakan bagian dari kalimat jawaban. Nah kecuali nanti untuk yang kata-kata yang harus menggunakan huruf besar, misalnya nama tempat, ya nama orang dan sebagainya. Nah ini ya soalnya. Nah ini jika menggunakan kata-kata bahasa asing, jadi kalimatnya itu dicetak miring seperti ini ya. Nah ini untuk penyusunan soal. Nah selanjutnya, setelah kita menyusun soal, kita akan menuangkan soal-soal tersebut ke dalam kartu soal. Nah, adapun di sini bagian-bagiannya, pertama satuan sekolahnya, kemudian mata pelajarannya, bentuk tesnya, kemudian kelas ya, sama tahun ajarannya. Nah, adapun bagian-bagiannya di sini ada kompetensi dasar. Jadi di sini kita tuliskan kompetensi dasar yang akan dibuat ya, akan digunakan sebagai soal tersebut. Kemudian materinya hak asasi manusia. Nah, indikator soal yang sudah ada di kisi-kisi soal tadi dapat kita pakai di sini. Kemudian menulis rumusan butir soalnya di sini ya, sama pilihannya. Nah, ini ya kerangka dari kartu soal. Nah, nanti yang keterangannya yang di bawah ini diisi setelah soal diujikan sebagai analisis terhadap butir soal yang telah kita buat. Ya, baik itu analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, maupun analisis pengecoh jawaban yang ada. Nah, ini ya tentang kartu soal. Nah, kemudian setelah kita membuat kartu soal, kita juga harus menyusun pedoman penskorannya, ya, dan juga menyusun kunci jawaban dari soal tersebut agar nantinya kita mudah ya mengoreksi atau memeriksa hasil ujian atau tugas yang telah diberikan kepada peserta didik. Jadi kalau jika sudah ada kunci jawaban dan pedoman penskoran ini, siapapun yang meriksa nanti akan mudah periksanya ya. Nah, misalnya kalau untuk soal pilihan ganda, setiap soal itu skornya 1 ya. Nah, jadi karena ini soalnya 10 ya, jadi skornya dijumlahkan 1 sampai 10. Jadi jumlah skor maksimalnya adalah 10. Nah, untuk menentukan nilainya, dapat dilakukan dengan melihat skor perolehan dan skor dibagi skor maksimal, kemudian dikali 100. Contohnya misalnya nilai peserta didiknya itu 10. Ya, skornya benar semua ini ya. Kemudian dibagi dengan skor maksimal 10. Nah, kemudian dikali 100. Jadi hasilnya adalah 100. Nah, misalnya nanti skornya itu 9. Nah, jadi di sini 9 dibagi 10 dikali 100 jadinya 90. Ya. Ya, demikian ya pembahasan materi tentang penilaian pengetahuan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.